semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Pemicu Banjir. Selamat menyaksikan! Sebelum itu, mari kita menyaksikan video ini. Setelah melihat cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa banjir yang terjadi akhir-akhir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan saja, tetapi juga oleh tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Kondisi tersebut membuat kami memilih topik ini dan menghubungkannya dengan SDG 12, karena isu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sangat relevan dengan permasalahan sampah yang kita lihat. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui sejauh mana masyarakat memahami masalah tersebut, serta kesediaan mereka untuk berubah menuju kebiasaan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas abstrak dari laporan kita. Yang pertama, ada dari latar belakangnya. Banjir di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, dan juga penumpukan sampah terutama pada plastik itu menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya saluran air yang memicu banjir. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan banjir itu tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Selanjutnya ada dari tujuannya. Tujuan dalam penelitian ini itu untuk mengetahui seberapa tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, dan juga kesediaan masyarakat dalam mengurangi sampah sebagai upaya pencegahan banjir yang telah berhasil dicapai dengan jelas. Banjir di wilayah perkotaan di tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu sering terjadi bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena penumpukan sampah terutama plastik dan kemasan sekali pakai yang menyumbat saluran air. Nah, hal itu nunjukin bahwa banjir nggak cuma dipengaruhi kondisi alam, tetapi juga kebiasaan masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Penelitian sebelumnya itu menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya tuh sudah mengetahui sampah bisa menyebabkan banjir, tetapi kebiasaan seperti penggunaan plastik sekali pakai dan pembuangan sampah sembarangan masih sering dilakukan. Nah, kondisi ini tuh menunjukin perlunya peningkatan kesadaran lingkungan sesuai dengan SDGs 12, yaitu tentang konsumsi dan produksi yang lebih tanggung jawab. Sebagian penelitian itu hanya menilai perilaku atau pengetahuan masyarakat saja, belum memberikan gambaran yang lengkap. Penelitian kami itu bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menilai 4 aspek sekaligus, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesediaan masyarakat untuk berubah. Nah, rumusan masalahnya itu pertama, bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Jabodetabek mengenai hubungan antara sampah dan terjadinya banjir. Kedua, bagaimana sikap dan kepedulian masyarakat Jabodetabek terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Ketiga, bagaimana perilaku masyarakat Jabodetabek dalam penggunaan pengelolaan sampah, khususnya di sampah plastik dan kemasan sekali pakai. Keempat, bagaimana kesediaan masyarakat Jabodetabek untuk mengubah perilaku dan pola konsumsi agar lebih bertanggung jawab dalam rangka mengurangi sampah. Kelima, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Jabodetabek secara keseluruhan dalam mendukung pencegahan banjir dan pencapaian SDGs 12. Tujuan dari penelitian kami yaitu pertama, untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Jabodetabek mengenai dampak sampah terhadap terjadinya banjir. Kedua, untuk menganalisis sikap dan kepedulian masyarakat Jabodetabek terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Ketiga, untuk mengidentifikasi perilaku masyarakat Jabodetabek dalam penggunaan dan pengelolaan sampah sehari-hari. Terus keempat, untuk mengetahui kesediaan masyarakat Jabodetabek dalam mengubah perilaku dan pola konsumsi menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Kelima, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesadaran masyarakat Jabodetabek dalam mengurangi sampah sebagai upaya pencegahan banjir dan implementasi SDGs 12. Selanjutnya adalah kajian teori, di mana yang pertama adalah teori pengetahuan atau awareness theory, di mana pengetahuan merupakan dasar terbentuknya perilaku.
Menurut Noto Atmojo dari 2007, pengetahuan muncul dari proses pengedaran dan informasi yang diterima individu. Dan dalam konteks sampah dan banjir, pengetahuan mencakup pemahaman tentang dampak sampah terhadap saluran air dan pentingnya konsumsi keberlanjutan, yaitu dari SDG 12. Environmental Knowledge Theory menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan lingkungan seseorang, semakin besar juga kemungkinan mereka untuk bertindak ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah teori sikap atau Theory of Attitude. Menurut Theory of Plant Behavior, Ashton dari 1991, sikap mempengaruhi niat dan tindakan seseorang. Sikap positif terhadap pengurangan sampah tercermin dari rasa tanggung jawab, dukungan edukasi, dan keyakinan bahwa konsumsi bijak dapat mencegah banjir. Dari Schultz 2002, menambahkan bahwa sikap pro-lingkungan terbentuk ketika individu menyadari bahwa tindakan mereka berpengaruh langsung pada kesejahteraan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori perilaku atau Theory of Behavior. Environmental Behavior Theory menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, norma, dan kesempatan untuk bertindak. Perilaku nyata seperti mempengaruhi plastik sekali pakai dan membuang sampah dengan benar adalah hasil dari kesadaran dan pembiasaan. Dalam TPB, perilaku dipengaruhi oleh niat, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri, sehingga tindakan ramah lingkungan terbentuk dari kombinasi keyakinan dan dukungan lingkungan juga. Dan yang terakhir adalah teori ketersediaan untuk berubah, or willingness to change. Dari Trans-Theoretical Model of Change menyatakan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui bertahap, prakontemplasi hingga pemeliharaan. Ketersediaan untuk mengubah kebiasaan konsumsi muncul ketika individu memiliki pengetahuan dan sikap positif. Dan willingness to act menjelaskan bahwa ketersediaan dipengaruhi oleh persepsi manfaat, resiko, dan dorongan moral. Ketika masyarakat menyadari bahwa perubahan konsumsi dapat mencegah banjir, mereka lebih siap untuk bertindak. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei, dan metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, dan ketersediaan masyarakat dalam mengurangi sampah pemicu banjir melalui pengumpulan data numerik menggunakan kuesioner skala Likert. Lalu untuk prosedur penelitiannya dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan instrumen berupa kuesioner online berisi 10 pertanyaan yang terbagi ke dalam 4 variabel, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan ketersediaan untuk berubah. Lalu, uji kelayakan instrumen, validitas, dan reliabilitas dilakukan melalui pengisian awal secara terbatas, kemudian diperbaiki sebelum penyebaran. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form kepada masyarakat. Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dengan pengodaan jawaban skala 1-5, kemudian menganalisis statistik deskriptifnya. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang tinggal di daerah terdampak atau berpotensi terdampak banjir. Dan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yaitu responden yang bersedia mengisi kuesioner. Dan total sampel yang berhasil dikumpulkan adalah 56 responden. Dan selanjutnya adalah variabel penelitian, di mana penelitian ini terdiri dari 4 variabel utama, yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Diukur melalui 3 pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terkait sampah konsumsi, dampaknya terhadap banjir, dan kaitannya dengan tujuan pembangunan keberlanjutan, yaitu SDG 12. Selanjutnya adalah sikap, diukur melalui 3 pertanyaan terkait tanggung jawab personal, persepsi terhadap perubahan perilaku masyarakat, dan dukungan terhadap program edukasi pengolahan sampah. Selanjutnya adalah perilaku, diukur melalui 3 pertanyaan mengenai upaya pengurangan plastik sekali pakai, memilih kemasan ramah lingkungan, dan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah kesesuaian untuk berubah. Diukur melalui 1 pertanyaan mengenai ketersediaan responden mengubah kebiasaan konsumsi demi mengurangi produksi sampah pemicu banjir.
Selanjutnya, untuk variabel penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup berbasis Google Form, dan untuk setiap item menggunakan skala Likert 1-5 dengan ketentuan 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Dari instrumen ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat dianalisis. Selanjutnya, untuk teknik penulisan data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah editing dan rekap data. Semua jawaban direkap dan diberikan kode numerik sesuai skala Likertnya. Yang kedua adalah statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, dan ketersediaan untuk berubah dari masyarakat. Lalu yang terakhir adalah analisis per variabel, sehingga kita menghitung nilai rata-ratanya untuk mengetahui kategori tingkat responden dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari hasil penelitian, ini sudah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pengurangan sampah pemicu banjir berada pada kategori yang tinggi. Nah, di sini kalian bisa lihat dua grafik, ada grafik pengetahuan dan sikap. Nah, untuk aspek pengetahuan, masyarakat sudah mengetahui bahwa sampah konsumsi dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Sementara itu, pada aspek sikap, ini sudah menunjukkan nilai paling tinggi, yang menandakan bahwa masyarakat sudah merasa bertanggung jawab untuk mengurangi yang dihasilkan setiap harinya. Nah, di sini ada grafik perilaku dan grafik kesediaan untuk berubah. Pada aspek perilaku, masyarakat sudah memulai menerapkan kebiasaan ramah lingkungan meskipun terdapat beberapa jawaban. Sementara itu, kesediaan untuk berubah menunjukkan nilai paling tinggi yang menandakan bahwa kesiapan masyarakat untuk bertindak itu secara nyata. Nah, jadi untuk hasil pembahasan dari 4 grafik tersebut, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pengetahuan yang tinggi berperan dalam membentuk sikap positif masyarakat terhadap pengurangan sampah pemicu banjir. Nah, sikap tersebut kemudian mendorong munculnya perilaku ramah lingkungan, meskipun tingkat konsistensinya masih bervariasi, terutama dalam pemilihan produk ramah lingkungan. Nah, tingginya kesediaan untuk berubah menjadi temuan paling penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sadar, tetapi juga siap melakukan tindakan nyata. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi keberhasilan program pengurangan sampah dan mendukung pencapaian SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Jabodetabek dalam mengurangi sampah yang menjadi pemicu banjir tergolong sangat tinggi, berdasarkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesediaan untuk berubah. Masyarakat telah memahami dampak sampah terhadap banjir dan menunjukkan sikap serta kesiapan untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Meskipun masih ada sebagian kecil responden yang perlu meningkatkan konsistensi perilakunya, oleh karena itu, edukasi lingkungan yang berkelanjutan dan dukungan fasilitas pengelolaan sampah sangat diperlukan agar upaya pencegahan banjir lebih efektif. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah responden, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya melibatkan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih representatif.